Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman yang selalu setia nonton di videonya Restu Bunda Channel. Mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bisa kalian petik, baik mengenai permesinan, perbengkelan, elektronik, dan juga pertanian. Dan saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial untuk memaksa pohon alpukat yang ditanam dari biji yang sudah usianya 25 tahun tidak mau berbuah. Kita paksa, mudah-mudahan dengan cara ini alpukat yang kita tanam dari biji bisa berbuah. Mungkin teman-teman juga mengalami menanam pohon alpukat yang ditanam dari biji. Kebanyakan itu teman-teman ya, kebanyakan tidak akan berbuah. Bahkan si pohonnya itu akan menjulur langsung ke atas. Jadi tidak ada ranting-ranting ataupun cabang yang ke pinggir. Karena terus-terusan cabang yang ke pinggir itu mati ranting. Jadi si pohonnya itu akan terus menjulur ke atas. Dan saat ini saya mempunyai sebuah pohon alpukat yang ditanam dari biji yang usianya sudah 25 tahun. Tetapi pohonnya tidak begitu besar karena ditanam di antara pohon-pohon yang lain. Nah, pohon alpukat itu sudah saya rangsang dengan perangsang-perangsang kimia, baik itu pupuk ataupun perangsang-perangsang obat-obatan, atau dipangkas dan juga dikebiri dan pepatah-pepatah selalu saya laksanakan. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini tidak berbuah. Nah, saya mempunyai trik teman-teman semua, yaitu dengan cara disambung susu dengan pohon alpukat yang bagus, yang unggul. Pada penyambungan ataupun sambung susu di sini, saya mempunyai dua trik teman-teman ya. Yang mana penyambungan ini trik yang pertama dan trik yang kedua. Nanti mana yang akan berhasil ataupun yang tinggi tingkat keberhasilannya. Nah, kebetulan sekali saya mempunyai bibitnya ataupun bahan yang mau kita sambung itu. Dan bibit itu dapat beli saudara saya. Belinya dia di Jakarta, yaitu di Pasar Trubus. Harganya lumayan lah. Nah, sampai saat ini pohon alpukat itu masih berada di dalam ember, jadi belum dipindahkan ke lapangan ataupun belum ditanam di lapangan. Nah, saya punya inisiatif teman-teman, mau dipinjam, mau minta 2 pucuk aja, mau disambung susu dengan pohon alpukat yang saya punya, yang usianya sudah 25 tahun tidak berbuah. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa berbuah. Tetapi saya meyakinkan teman-teman, yang penting sambung susunya berhasil. Berarti nanti akan dilanjutkan, perkembangannya ke depan akan diganti dengan pohon alpukat yang bagus itu. Oke teman-teman semua, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Tetapi jangan lupa, silakan diklik dulu tombol like-nya, dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol merahnya yaitu tombol subscribe-nya yang masih merah, yang baru menemukan channel saya, silahkan diklik dulu tombol merahnya, dan jangan ketinggalan loncengnya juga dibunyikan. Oke, selamat menonton. Nah, inilah teman-teman pohonnya ya. Pertumbuhannya memang kurang cepat ya, kurang subur ini, karena di sekitarnya ada pohon kelapa. Mungkin nutrisinya tersedot sama kelapa dan pohon-pohon yang lainnya. Tetapi ini walaupun pohonnya sebesar ini teman-teman ya, ini usianya benar-benar nih, usianya ini sudah mencapai 25 tahun ini, seusia anak saya yang gede teman-teman ya. Nah, ini ya cukup tinggi sekali, karena yang ke atasnya ini belum saya pruning juga nih, belum saya tebang gitu ya. Nah, ini kebetulan di tengah nih ada tunas muda ini ya, mungkin itu yang jadi sasaran saya, yang akan saya sambung susu. Ada tunas muda itu ya. Nah, mungkin ini ketinggiannya dari bawah sampai ke tunas muda ini sekitar
4 meteran lah, atau 3 meteran lah ini ya, lumayan tinggi ini. Biarin, yang penting saya memilih tunas muda itu ya. Itu, tapi ini cuma satu nih tunasnya ya. Di dalam pelaksanaan sambung susu untuk pohon alpukat ini ya agak sedikit berbeda dengan pohon lengkeng yang kemarin teman-teman ya, agak sedikit berbeda. Makanya nanti teman-teman harus menonton dari mana nanti perbedaannya, penyambungan pohon alpukat yang saya lakukan dan kalau dibandingkan dengan yang kemarin pohon kelengkeng. Jadi sekali lagi ada sedikit perbedaan ya, walaupun sama tetapi agak beda itu. Sekali lagi teman-teman ya, ini sasaran saya hanya satu tunas itu yang di sebelah kiri itu ya, yang masih hijau. Itulah yang jadi sasaran saya. Mungkin itu kelihatannya masih muda banget ini ya. Itu cuman yang lainnya ini udah pada tua, apalagi ke atasnya. Kemudian teman-teman ya, ini saya terus terang aja ya. Pohon alpukat ini saya tanam dari biji ya. Ya udah pada tahu lah kalau ditanam dari biji jauh kemungkinan kalau berbuah. Tetapi kita sebagai manusia bisa mengupayakan bagaimana caranya supaya tanaman alpukat ini walaupun ditanam dari biji supaya bisa berbuah. Mungkin dengan cara-cara lain yang harus dilakukan. Dan pohon alpukat ini teman-teman ya, perlu diketahui juga sudah saya lakukan berbagai macam cara ya. Menurut orang katanya harus dikrok bagian bawahnya ataupun harus dikasih perangsang pupuk segala macam ini itu ya, harus dipangkas. Ini beberapa kali pangkas, ini bisa teman-teman lihat ya. Saya udah beberapa kali pangkas ini, belum pernah berbuah, berkembang pun belum pernah ya sampai saat ini. Nah, saya punya inisiatif teman-teman ya, akan dilakukan sambung susu dengan pohon alpukat lain. Bagaimana cara pelaksanaannya, saksikan terus videonya. Oke teman-teman semua, ini saya tunjukkan dulu ya, mau nunjukin dulu ini adalah bahan ataupun bibit yang saya punya untuk disambung susu dengan pohon yang tadi. Nah sekali lagi teman-teman ya, sebelum melakukan ataupun mau merencanakan sambung susu dengan, harus mempunyai dulu ataupun membeli dulu bibit yang unggul, yang bermutu dan benar-benar yang bisa diandalkan ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, pohon alpukat apa saya juga ini nggak tahu ya. Daunnya lebar-lebar begini. Kalau saya lihat selewat ini sepertinya pohon kayu di hutan ya, gitu ya, semacam kayu manglid apa ya ini kelihatannya. Bahkan kemudian juga ada teman saya yang menjebak ini kenapa manglid ditanam di pot macam ini gitu ya. Ya saya senyum aja teman-teman ya. Nah ini padahal alpukat teman-teman ya, saya pun nggak tahu ya ini alpukat apa, belum tahu. Jadi begini teman-teman, ini ceritanya sedikit aja ya, masalah riwayat alpukat ini. Jadi saudara saya teman-teman ya, sengaja beli di pasar Trubus ini di Jakarta nih teman-teman ya. Jadi pokoknya saudara saya pernah beli aja, tertarik mungkin dengan buahnya atau bagaimana saya juga nggak tahu. Pokoknya beli aja di pasar Trubus di Jakarta ini. Ini harganya cukup mahal teman-teman, 130.000 ini. Kalau dulu sih agak kecilan ya. Katanya alpukat bagus katanya begitu. Tetapi saya juga belum tahu nih hasilnya bagaimana. Saya setelah nyampe ke sini ya, sama saudara saya ditanam di dalam pot mungkin di sini ya. Mungkin mau merencanakan nantinya akan ditanam di tempat yang luas, cuman belum kesampaian. Kemudian saya izin kawan pinjam dulu, saya mau tunasnya aja ya, satu batang atau 2 batang mau sambung susu dengan pohon alpukat saya gitu. Nah ini teman-teman ya, mungkin ini jauh berbeda jenis ya. Mungkin teman-teman tahu ya, ini kalau dilihat dari daunnya macam ini. Nah sekali lagi teman-teman ya, saya tuh berpikiran tidak
eh, mangsa bodoh lah menjadi alpukat apa buah. Yang penting pelaksanaan sambung susu dan okulasi yang saya lakukan harus berhasil. Adapun masalah buahnya nanti bagaimana aja ini takdirnya seperti apa ini. Itu teman-teman semua ya. Jadi saya kalaupun teman-teman misalnya menanya sama saya mau disambung dengan buah alpukat apa, nah, pokoknya saya sembarang aja ya. Pokoknya jenis lain aja ini ya buahnya begitu teman-teman ya. Bahkan ini belum pernah berbuah ini juga sebetulnya. Cuman ini dapat beli sekali lagi ya di pasar Trubus, jadi pasar pertanian khusus ya di Jakarta yang sudah tersohor pasar Trubus di Jakarta, bahwa ini alpukat bagus gitu. Dan ini mungkin seperti lengkeng kemarin teman-teman ya. Jadi pot ini ataupun embernya mau saya angkat ke atas dan diikat di atas. Saksikan terus videonya nanti seperti apa cara pelaksanaan penyambungan ataupun sambung susunya pohon alpukat ini. Karena perlu diketahui juga teman-teman semua ya, saya akan melakukan sistem 2 cara untuk alpukat ini. Mungkin pertama cara yang lengkeng kemarin disambung susu seperti biasa ya, dan yang kedua ada cara lain gitu. Jadi nanti akan saya bandingkan mana yang lebih cepat untuk pertumbuhannya ataupun pertumbuhannya nanti. Tapi dua-dua caranya juga tujuannya sama teman-teman, itu sambung susu, cuman hanya prakteknya aja yang berbeda. Oke teman-teman semua, saksikan terus videonya bagaimana caranya atau langkah-langkah ini dalam penyambungan sambung susu alpukat yang benih yang ini dengan alpukat yang udah usia 25 tahun yang tidak berbuah itu. Dan teman-teman semua perlu dipahami juga, mohon maaf sekali lagi ya, video ini agak sedikit panjang karena saya akan beberkan secara jelas, secara terperinci, satu persatu, langkah demi langkah supaya teman-teman memahaminya. Oke, selamat menonton semua. Sekarang proses penaikan bibit alpukatnya ini ya. Dan bibit alpukat yang ditanam di ember ini sudah saya ikat, ini semacam ini ya, pakai tambangnya saya pakai yang gede sengaja nih, takut tidak kuat yang kecil, karena ini tanahnya tanah asli tanah nih, nggak ada campuran apa-apa lagi. Jadi walaupun segini isinya ini sangat berat sekali nih diangkatnya. Lagian saya ini sendirian lagi ngangkatnya, terus bagaimana ya. Nah ini tambang sudah saya kaitkan ke atas nih ya, ke dahan yang paling bawah ini, karena tujuan ini ada ranting yang muda itu ya di atasnya tuh. Jangan lupa teman-teman ya, ini harus tepat sekali memposisikan ember ini nantinya. Jadi kalaupun terlalu bawah nanti sulit juga untuk menempelkannya ke situ. Jadi harus pas dengan pohon yang itu. Dan sekarang saya akan melakukan proses penaikan dulu. Jadi saya tidak bisa pegang kamera ya karena sendirian. Jadi nanti hasilnya akan saya perlihatkan sama teman-teman semua. Ini pot kurang lebih sekitar 15 kiloan lah beratnya ini. Jadi cukup berat sekali teman-teman ya. Memang seharusnya sih dibantu ada 2 orang atau 3 orang untuk mengangkatnya. Ini tambang ini kan udah diikat bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya nih udah digantung. Ini proses penaikan ataupun penggantungan pot ember ya, sudah selesai semacam ini. Alhamdulillah saya lakukan sendirian ini. Ini cukup berat teman-teman ya. Pokoknya ini saya rasa 15 kiloan lebih lah. Soalnya itu tanahnya tanah asli, jadi tidak ada campuran sekam ataupun apa yang gembur.
Itu jadi cukup berat naikinnya. Ya alhamdulillah saya lakukan sendirian, udah selesai di atas dan udah pas posisinya ke batang yang mau diikat nanti. Perlu diketahui juga, yang saya akan lakukan sabung susu untuk pohon alpukat ini akan saya lakukan dua jenis ya. Maksudnya dua metode yang akan saya lakukan. Jadi kebetulan si alpukat ini ada dua cabang, si bibitnya ini masih muda dan dua-duanya juga akan dipakai. Yang cabang yang satu tetap akan saya lakukan seperti kelengkeng yang kemarin ya. Jadi akan saya sambung susu dan diikat menggunakan kawat bonsai yang ukuran 0,5, dan nanti hasilnya akan saya perlihatkan sama teman-teman semua. Jadi saya dalam pengikatan tidak bisa diperlihatkan karena saya bekerja sendirian teman-teman, tidak bisa memegang kamera. Tetapi nanti hasilnya akan saya perlihatkan juga sama teman-teman semua. Jadi dalam pengikatan di sini seperti halnya kemarin pohon lengkeng teman-teman ya, kurang lebih 1 jengkalan kurang lah panjangnya akan saya ikat menggunakan kawat bonsai yang ukuran 0,5. Perlu diketahui juga, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, ada yang belum paham ya. Jadi dalam penyambungan susu ini banyak cara ya. Ada yang menggunakan tali rapia, ada yang menggunakan dibungkus menggunakan plastik, ada yang banyaklah macam-macam ya caranya. Tetapi cara saya seperti kemarin akan saya gunakan pengikat, yaitu kawat bonsai ukuran 0,5 akan diikatkan secara jarang-jarang. Kenapa ya? Yang pernah saya alami teman-teman ya, kalau menggunakan tali rapia ataupun plastik, jadi terjadi pelembaban teman-teman ya. Kalaupun ada turun hujan, biasanya di situ akan lembab dan akan membusuk di situ. Mungkin teman-teman udah paham ya, kawat bonsai itu kawat aluminium ya. Jadi tanpa karat dan lembek, enak dipakainya. Dan juga tidak panas gitu. Nah itu teman-teman ya, itu metode yang satu cabang yang akan saya lakukan pengikatan. Yang metode yang keduanya akan saya lakukan dengan cara dibor teman-teman ya. Jadi ujung pucuknya itu akan saya masukkan ke lubang bor nanti mana yang lebih cepat, apa yang dibor, apa yang didempetkan itu. Wah, ini sudah selesai ya pengikatan. Tadi bisa teman-teman lihat pohon alpukat yang ditanam dari biji, dari mulai kecil sampai besar, walaupun sampai sebesar apa, tetap pohon alpukat, si pohonnya itu akan menjulur ke atas ya. Nah seperti ini. Jadi si pohonnya itu tidak ada ranting yang ke samping. Mungkin pengalaman teman-teman sudah lebih dalam ya daripada saya mengenai pohon alpukat dari biji ini. Oke, kita langsung lihat secara kedekatan ya. Nah, ini saya berada di atas pohonnya ya. Bisa teman-teman lihat ini ya. Jadi pohonnya ini menjulur ke atas teman-teman ya. Kebanyakan begini lurus ya, kalaupun ditanam dari biji. Tapi walaupun ada cabang yang ke pinggir tetap tidak normal teman-teman ya. Itulah yang dinamakan pohon alpukat yang ditanam dari biji. Nah ini pun bisa teman-teman lihat ya, yang sudah saya sambung. Nah ini ya. Nah yang ini ya teman-teman lihat ya. Ini pun saya takut teman-teman ya. Takutnya ini mati ranting yang ini. Mati ranting yang ini ya. Kalau ini mati ranting yang ini, ya udah aja itu ya. Nah ini pun saya takut mati ranting yang sudah saya ikat ini. Nah bisa teman-teman lihat ya, di sepanjang jalur yang ini aja ya, pohon yang ini. Ini kebanyakan tuh ya, ada ranting yang ke pinggir ataupun cabang yang ke pinggir, besar-besar mati. Besar-besar mati, itu terus saja. Jadi akhirnya si pohonnya itu menjulur ke atas teman-teman ya. Nah ini yang saya takutkan ini. Jadi saya punya inisiatif bagaimana caranya supaya ini tidak mati si ranting yang saya ikat ini. Nah caranya teman-teman,
Ini si pohon yang besarnya ini harus ditebang, harus dipotong nih. Sepotong yang besar. Ini kan yang dipakai yang ini, teman-teman ya. Nih, yang dipakai yang ini kan. Nah, cabang ini nempel ke pohon ini. Jadi si pohon ini harus ditebang di sini ya. Harus dipotong di sini, dibuang. Dan ke bawahnya juga ke sini, teman-teman, ada bercabang juga besar ini. Nah, ini tidak terpakai pohon ini. Jadi ini pun harus ditebang ataupun harus dipotong di sini supaya fokus ke cabang yang kita gunakan tadi. Nah, itulah caranya supaya tidak mati ranting. Adapun yang ini satu lagi, teman-teman ya. Ini yang ini kan belum saya kerjakan ya, teman-teman ya. Ini mau saya aplikasikan di sini ya. Ini mau saya bor di sini, dilobangin, dan ini nanti masuk ke sini. Dan nanti cara ngebornya, cara ngelobanginnya, dan juga cara mengobatinya nanti ada caranya, teman-teman ya. Nah, tetapi ini cabangnya ini mau saya potong dulu, teman-teman ya. Mau saya potong dulu nih, karena saya nolongin ranting yang ini takut keburu mati. Nah itu, jadi untuk mengaplikasikan batang yang ini yang akan saya rencanakan mau dibor itu masuk ke sini, ya ke sini. Mungkin saya nunggu dulu ini setelah dipotong nanti udah keluar tunas, udah normal tunasnya baru saya lakukan. Jadi nantinya kita akan melihat manakah yang paling bagus nanti hasilnya. Apakah hasil pengeboran ataupun hasil sambung susu yang ini, yang ditempel ini. Dua-duanya juga sama sambung susu ya, teman-teman ya. Yang ini mungkin ditempel dan yang ini nanti akan dibor ya, akan dibor yang ini masuk ke batang yang gede ini. Nah, itu ya. Nanti caranya saksikan terus ya video yang akan datang, cara pemasangan ini, karena saya ini harus ditebang dulu tadi ya. Harus ditebang dulu yang ini ataupun dipotong dulu yang ini ya, mungkin di sini untuk menolong yang ini takut mati ranting. Nah, untuk mengaplikasikan yang ini sekali lagi teman-teman ya, jadi saya setelah ini dipotong harus nunggu dulu tunas yang keluar. Jadi nunggu dulu ini normal, nunggu dulu ini sembuh setelah dipotong. Nah itu teman-teman ya. Nah ini yang saya takutkan, mati ranting ya, mati ranting. Jadi ranting yang ini mati cabang atau ya. Jadi cabang yang ini takutnya mati. Bisa teman-teman lihat sekali lagi tuh ya. Dari sini ke atas itu cabangnya pada mati semua. Tuh. Yang akhirnya si pohon itu menjulur ke atas. Ini pohon alpukatnya sudah saya tebang ya. Jadi pohonnya baik yang besar ataupun yang kecil sudah saya tebang semua nih. Jadi disisakan hanya cabang ataupun batang yang dipergunakan saja. Nah sekarang kalau kita lihat di sebelah kanan, ini teman-teman ya. Jadi kalaupun sudah ditebang macam ini, pohon-pohon yang tidak dipakai, otomatis nutrisi akan terfokus ke batang yang kita gunakan. Seperti ini teman-teman ya. Dan tiap ujung bekas potongannya saya kasih plastik, apalagi yang dekat dengan batang yang dipakai ini menggunakan ataupun ditutup plastik supaya air tidak masuk ya ke batangnya, dan nantinya akan mengakibatkan pembusukan. Takutnya ada gangguan ke batang yang kita pakai. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi batang ini nih yang ini yang dipakai. Nah yang ini yang dipakai ya. Bisa teman-teman lihat ini. Nah batang besarnya yang ini dipangkas ataupun dipotong, langsung ditutup plastik. Dan yang besarnya juga ini cagaknya kita potong dan ditutup plastik. Dan jangan lupa teman-teman semua ya, tonton terus videonya yang akan datang. Jadi perkembangannya akan terus saya review dan akan terus saya perlihatkan sama teman-teman semua, perkembangan demi perkembangannya. Dan juga cara perawatannya selama ini
bagaimana akan saya terus update videonya, seperti apa nanti hasilnya sambung susu pohon apukat ini, apakah akan berhasil atau tidak. Saksikan terus videonya yang akan datang. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.